Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aristoteles Channel. Kali ini kita akan belajar mengenai 10 rumus dari Microsoft Excel yang paling penting digunakan di dunia kemahasiswaan maupun di dunia kerja. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu rumus sum. Rumus sum ini fungsinya adalah untuk menjumlahkan angka dari sel yang kita punya. Caranya adalah teman-teman tinggal mengetikkan rumus sama dengan sum. Ingat ya, kalau di Microsoft Excel penulisan rumus wajib dimulai dengan sama dengan. Jadi sama dengan sum, kemudian akan ada banyak rekomendasinya. Teman-teman pilih yang paling atas, yang paling basic, klik 2 kali, kemudian tinggal teman-teman blok nilai mana yang mau teman-teman jumlahkan. Dalam kasus ini di kolom D ya, kita blok semua, kemudian kurung tutup, kemudian tekan enter. Nah, jadi akan keluar hasil. Kalau teman-teman mau ngecek apakah jumlah ini sudah sesuai dengan kolom yang kita jumlahkan, tinggal teman-teman arahkan kolom ini, kemudian klik F2. Nah, jadi dia akan memberitahu di mana sel yang telah kita jumlahkan tadi, sel mana saja. Oke, mungkin kalau untuk sum simple ya, kita bisa lanjut ke yang kedua, yaitu average atau rata-rata. Untuk cari rata-rata, caranya tetap sama, kita tuliskan dulu rumus sama dengan average. Nah, di sini ada banyak rekomendasi, kita tinggal klik yang paling atas seperti tadi, kemudian kita blok, kemudian kurung tutup ataupun tanpa kurung tutup juga bisa, langsung kita enter. Maka dia akan keluar rata-rata dari nilai yang kita rata-ratakan tadi. Nah, cukup gampang kan? Sekarang kita lanjut ke count. Fungsi dari count ini adalah untuk menghitung jumlah data dari sel yang kita blok atau yang kita hitung gitu ya. Ini biasanya paling bermanfaat kalau jumlah sel data teman-teman sampai ratusan atau ribuan. Nah, di sini saya sudah ada data seperti tadi, cuman saya extend lebih banyak lagi. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlah mahasiswa yang ada di sini. Kita tinggal sama dengan, kemudian count, klik 2 kali, sama seperti tadi caranya, tinggal kita blok, kemudian enter. Maka di sini sudah tertulis ada 25 mahasiswa. Cukup gampang ya 3 rumus ini. Kita lanjut ke rumus keempat, yaitu min and max. Min ini nilai minimum, kemudian max nilai maksimum. Nah, di sini sudah ada contoh data yang saya siapkan. Ada kolom nama mahasiswa, kemudian ada beberapa nilai dari mata pelajaran. Kita mau tahu di tiap pelajaran ini nilai minimum dan maksimumnya berapa. Kalau data yang pendek seperti ini, saya rasa gampang, kita bisa cari secara manual. Tapi kalau datanya hingga ratusan atau ribuan, itu kita akan kesusahan. Jadi caranya adalah dengan kita ke kolom ini sama dengan min, kemudian kita blok kolom ini dulu, maka akan keluar nilai minimalnya yaitu 50. Untuk max kita sama juga, ketik max, klik 2 kali, blok sini, enter, maka akan muncul juga ya nilai maksimumnya berapa. Nah, untuk kolom sisanya ini kita tidak perlu mengetik satu-satu karena tinggal kita drag ke kanan. Jadi ingat, yang ditarik adalah titik di pojok ini. Ini kan bentuknya masih plus yang tebal, kita arahkan ke pojok, maka dia akan berubah menjadi hitam ya. Tinggal kita drag ke kanan, ini juga tinggal kita drag ke kanan. Maksud dari drag ke kanan ini adalah sel-sel yang ada di sini akan menggunakan rumus yang sama dengan sel yang ada di sel yang kita drag, yang kita tarik. Jadi ini bisa kita cek, klik F2, nah semuanya sudah pas ya. Oke, gampang ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke if. Nah, if ini
bisa dibilang yang mungkin akan sangat bermanfaat kalau kita punya kriteria terhadap suatu nilai. Misalkan di sini nilai 78 itu kriterianya adalah lulus. Kemudian di bawah itu, di bawah 75 ini kriterianya adalah tidak lulus. Nah, caranya gimana? Kita tinggal ketikkan sama dengan if, klik 2 kali. Nah, yang pertama adalah di sini sudah ada panduannya. Yang pertama kita masukkan dulu nilai yang ada di sebelah 78 ini, kemudian kita ketikkan lebih besar atau sama dengan dari kriteria kita, yaitu 75. Kemudian value if true, atau artinya adalah nilai atau apa yang ditunjukkan ketika nilai ini di atas 75. Berhubung di sini 78 kan, jadi yang ditunjukkan adalah lulus. Kemudian kita batasi dengan koma. Kemudian di sini ada value if false, artinya adalah kalau misalkan dia tidak sesuai dengan kriteria ini 75 ini, maka apa yang akan ditunjukkan, yaitu tidak lulus. Tidak lulus. Tanda petik, ingat ini harus pakai tanda petik supaya dia tertulis sebagai jenis kata atau kalimat. Setelah itu bisa kita tutup kurung, enter. Maka di sini akan muncul secara otomatis bahwa dia lulus. Tinggal kita drag ke bawah atau bisa kita klik 2 kali di sini. Maka semuanya akan sesuai dengan nilai yang ada di sebelahnya. Kita juga bisa mengubah dari yang sebelahnya, di sini akan otomatis berubah. Misalkan di sini 32, kita rubah jadi 76 misalnya. Maka dia akan otomatis berubah jadi lulus. Yang nilai tinggi 94 kita rubah jadi 32 misalnya. Dia akan otomatis tidak lulus. Begitu ya teman-teman. Kemudian, nah ini ada yang sedikit rumit. Ini kan hanya 2 kriteria, ada lulus dan tidak lulus. Sedangkan kalau kita pakai 3 ataupun 4 kriteria, misalkan ABCD, nah itu rumusnya akan bertingkat. Jadi caranya adalah misalkan teman-teman punya kategori A, B, C, D. Nah ini 75 sampai 100, ini 50 sampai 74 mungkin, kemudian ini 25 sampai 49, sini 0 sampai 24. Ini kategori nilai ya. Karena ini ada banyak kriteria dan di sini ada 4 kriteria, jadi kita pakai rumus yang di sini. Nah, kita tinggal hapus yang di sini, kemudian kita coba masukkan sama dengan if seperti tadi, klik 2 kali. Nah, jadi kita menggunakan rumus di dalam rumus di dalam rumus hingga beberapa tingkatan supaya bisa dapat 4 kriteria. Nah, kalau dengan acuan ini kan if, kemudian dalam kurung sel yang sebelah lebih besar daripada 75. Lebih besar atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan 75, maka dia akan menunjukkan nilai A. Nah, apabila dia tidak lebih besar dari 75, maka kita bikin lagi dalam kurung if lagi, klik 2 kali lagi, kita klikkan lagi lebih besar atau sama dengan kriteria yang kedua 50, yang bagian bawah ya yang kita pakai, yang di sini 50. Nah, ini akan menunjukkan B misalnya. Kemudian untuk yang ketiga, C dan D, kita dalam kurung lagi, if lagi,
klik kolom ini lagi, kemudian lebih besar atau sama dengan yang ini, yang C ya, 25. Kemudian akan menunjukkan nilai C. Koma lagi, kita kasih kurung lagi, if lagi. Jadi memang harus bertingkat. Tinggal kita klik ini, lebih besar atau sama dengan 0. Ini akan menunjukkan D. Sorry teman-teman, kita kelewatan satu kategori. Jadi karena C ini sudah hampir berakhir, ya kan, kalau misalkan nilainya lebih besar dari 25 tapi kurang dari ini, dia akan menunjukkan C. Nah, untuk yang D kita tinggal sematkan di sebelah, karena kan kalau D itu menunjukkan apabila logika yang ini salah. Nah, gitu. Oke, jadi tidak perlu bikin satu if lagi, kecuali kalau 5 kategori baru kita bikin satu if lagi. Kemudian jumlah kurungnya kita sesuaikan, yaitu 2, 3, 4, 5 kurung, enter. Tinggal kita drag ke bawah, klik 2 kali, nah otomatis dia akan berubah. Kalau kita masukkan nilai ini jadi 32 misalnya, dia akan berubah jadi C, kemudian masukkan 4 akan jadi D dan lain-lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Memang rumus ini adalah yang paling rumit dari semua rumus yang akan kita pelajari hari ini, tapi semoga teman-teman bisa terbantu dengan penjelasan saya yang sedikit jelimet. Oke, lanjut ke sum if. Untuk sum if sendiri sebenarnya adalah hampir sama dengan sum, cuman yang kita jumlahkan tidak semuanya, tapi hanya sesuai dengan kategori ini. Misalkan kita hanya mau menjumlahkan yang lulus, kemudian kita hanya menjumlahkan yang tidak lulus. Caranya adalah teman-teman, misalkan di sini ya, di kolom ini kita mau kasih hasilnya sama dengan, ingat harus pakai sama dengan, sum if, kemudian range yang mau kita cari jumlahnya, kriterianya. Jadi di sini ini dulu, kemudian koma, kriteria sesuai dengan yang di sini kan hanya ada lulus dan tidak lulus. Kita bikin dulu yang lulus, karena yang mau kita cari adalah total nilai lulus. Ingat, gunakan tanda petik, kemudian ketikkan lulus. Huruf yang ada di sini harus sama dengan kriteria yang ada di sini ya. Kalau teman-teman pakai huruf kecil harus pakai huruf kecil, kalau huruf besar semua harus huruf besar semua, karena dia akan mencari sesuai dengan kata-kata yang telah kita blok di depan. Kemudian koma, sum range, ini adalah nilai yang mau kita jumlahkan ini. Dan tutup kurung, enter, maka dia akan keluar. Kita cek F2. Nah, sesuai ya, 254. Kita mau cek apakah benar 254 dari total nilai yang lulus. Ini ditambah ini. Nah, betul ya, di sini ada 254. Kemudian total nilai tidak lulus, kita tinggal drag ini ke bawah, kemudian kita ganti kata-katanya dengan tidak lulus, enter. 302, kita tinggal cek. Nah, 302 ya, yang kita blok. Jadi cukup mudah teman-teman. Kita lanjut ke count if. Untuk count if, kita mau menghitung berapa jumlah yang lulus, kemudian berapa jumlah yang tidak lulus. Caranya adalah kita tinggal gunakan rumus count if. Ini ada count if, klik 2 kali, kemudian range-nya ini, kemudian kriterianya yaitu lulus, kurung, dia akan menghitung 3, 1, 2, 3, sesuai ya. Untuk yang tidak lulus tinggal kita drag ke bawah, kemudian kan kita ganti tidak lulus. Oke, 8, ini 7 tambah 1, 8, sesuai ya.
Cukup gampang teman-teman. Kita lanjut lagi ke rumus yang ke-7 ke-8 sorry, yaitu proper. Rumus proper ini menurut saya sangat penting karena biasanya terutama saat pengisian Google Form itu akan ada yang mengisi dengan huruf besar semua ataupun huruf besar di depan saja, kemudian di tengah huruf kecil. Jadi kan datanya tidak seragam seperti ini ya, datanya kacau. Nah, daripada kita harus mengetikkan satu-satu Afida, Alisa misalnya seperti ini, kemudian ketik lagi, maka itu akan sangat memakan waktu, terutama apabila datanya sepanjang ini. Caranya adalah kita menggunakan rumus proper. Fungsi rumus ini adalah mengubah setiap huruf yang ada di depan kata atau kalimat kita itu dengan huruf besar. Jadi tinggal kita ketikkan sama dengan proper, klik 2 kali, kemudian kita pilih teksnya, kita blok sini ya, satu sini dulu. Nah, maka dia akan merubah tiap huruf yang ada di depan kata atau kalimat kita menjadi huruf besar. Tinggal kita drag ataupun kita klik 2 kali, maka dia akan otomatis menyesuaikan rumus dengan yang paling atas. Untuk yang sebelah kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, klik 2 kali, selesai. Gitu ya teman-teman untuk proper. Kemudian untuk upper, misalkan kita mau upper, proper, dan lower ini adalah 3 rumus yang berkaitan dengan penataan kata atau untuk merapikan ya. Kita pengen ini semua menggunakan huruf besar. Caranya adalah dengan menggunakan rumus upper ini. Sama dengan upper, klik 2 kali, klik sini, enter. Maka tinggal kita klik 2 kali, maka otomatis semuanya huruf besar. Kita tes ke sebelah, Ctrl V, kemudian klik 2 kali. Nah, cukup gampang kan? Selanjutnya adalah lower. Kalau tadi upper untuk mengubah semuanya menjadi huruf besar, kalau lower ini untuk mengubah semuanya menjadi huruf kecil. Jadi tinggal sama dengan lower, klik 2 kali, klik ini, enter, kemudian kita klik 2 kali, maka akan otomatis berubah menjadi huruf kecil semua. Kita coba ke sebelah, Ctrl C, kita copy ya, kemudian di sini Ctrl V ataupun paste yang biasa ini, kita klik 2 kali, maka akan otomatis semuanya berubah menjadi huruf kecil. Ya, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian. Jadi ada 10 rumus tadi yang mungkin akan sangat bermanfaat di dunia kerja maupun dunia perkuliahan teman-teman, terutama yang berkaitan dengan pengolahan data. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like video ini. Kemudian apabila teman-teman ada sesuatu yang masih belum bisa dipahami, bisa komen di bawah. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawab. Jangan lupa juga untuk berlangganan atau subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.